Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim allazi min jalalika wa innahu min jamalika wa innallahi fil kitabika. Barakallah wa ibadullah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah di dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam dan berselawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jamaah. Bertemu lagi kita dalam tayangan channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tidak akan pernah kita berhenti untuk belajar, mengetahui dan menyempurnakan, sehingga dengan kita belajar ilmu amal ibadah, maka Allah tinggikan derajat ibadah kita, maka Allah berikan hidayah kepada ibadah kita. Untuk belajar seperti apapunlah bentuknya di jalan Allah, dalam rangka riyadhah wal mujahadah, dalam rangka melatih diri dan berjuang dalam tanjakan-tanjakan kerohanian, dalam perjalanan tauhid kepada Allah, perlu memiliki landasan. Tidak hanya bisa sebuah kemauan tanpa sebuah kekuatan. Tidak cukuplah kalau hanya sekedar pengalaman tanpa adanya sebuah kekuatan. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah dalam tausiah pendek saya ini, saya menghimbau dan mengajak kita berwawasan tentang jaminan sebuah kekuatan bagi Allah untuk dasar manusia bisa merasakan, bisa mahabbah kepada Allah, bisa mencintai Allah, tentu dengan adanya jiwa. Jiwa yang dimaksud di sini adalah suatu semangat yang tidak tergolong kepada nafsu. Kalau semangat tidak ada kodratnya, ini namanya nafsu. Tapi insya Allah di saat ini kita akan mengungkap sebuah rahasia Allah di dalam diri kita. Kalau kita hitung boleh dihitung, mungkin ini sangat menentukan. Yaitu apa? Tentang kadarnya Allah dalam diri kita. Mana kadarullah itu? Sehingga kita bisa membawakan sebuah paham kepada Allah. Kenapa? Apabila kalau kadar Allah ini tidak menjadi sebuah perasaan, tidak menjadi sebuah keinginan, dan dia tidak menjadi sebuah kemampuan, maka kita akan memunculkan keinginan nafsu, kemampuan bernafsu. Nah, inilah yang kita hindari. Maka peran ini sangat kuat. Tausiah ini sangat penting bagi kita yang dalam rangka bermujahadah, berjuang di jalan Allah. Para jemaah sekalian, kita akan mencari asal-usulnya terjadi sebuah kolbu.
Nah, kolbu sudah pasti beda dengan kalbi. Mungkin kajian ini sudah pernah kita sampaikan. Tapi saat ini kita akan mengkaji lagi apa itu kolbu yang sebenarnya. Nah, dari mana asalnya daging kolbu itu? Dan apa kodrat kolbu itu di diri kita sebetulnya? Nah, kita akan kupas para jemaah, insya Allah. Rasulullah SAW telah mengatakan, di dalam diri manusiaku, di dalam diri umatku ini, ada segumpal daging. Dan daging itulah yang menentukan baik atau buruknya jadinya seorang manusia. Nah, apa daging itu? Daging itu sesungguhnya kolbu seorang manusia. Nah, kolbu itu adalah sebuah wujud daging. Tapi makna hakikat dari kolbu ini bukanlah sebuah daging. Nah, makna hakikat. Tapi bukanlah hakikat kolbu itu kolbi. Kolbi itu adalah azalinya Allah pada diri kita. Azalinya alam batin nur dan zat. Tetapi kalau kolbu, dia adalah alat kontrol dari seluruh jasad kita. Dari mana asalnya kolbu ini? Nah, disinilah kita akan bahas kadar apa, kadarullah apa yang ada dalam diri kita. Kadarullah itu yang mengendalikan diri kita itu ada dua. Yang pertama dinamakan kadarim. Yang kedua kadaramat. Apa itu kadarim? Kadarim itu adalah suatu gerik. Bukan gerak, tapi gerik atau feeling kalau dalam bahasa kita. Atau hasrat. Nah, itu namanya kadarim. Nah, kadarim ini sangat berfungsi kepada perasaan kita. Akal, kekuatan hati, semangat, dan keimanan itu ada pada kadarnya Allah. Itu ada pada kadarim tadi. Nah, kadarim ini menggerakkan kepada akal bernama kadaramat. Nah, kadaramat ini dialah kemampuan sebuah paham yang mencerna kaji, yang mencerna paham diri tadi. Apabila manusia mengalami masa kadaramat, bintangnya sangat tinggi. Nah, bintangnya sangat tinggi kalau kadaramat ini lagi naik. Nah, di sini para jemaah harus paham bahwasannya diri manusia mengalami satu kadar. Dalam kadar itu ada dua kodrat lagi. Namanya pertama adalah khadarim, yang kedua adalah khadaramat. Khadarim itu adalah firasat, gerak-gerik, insting kalau dalam bahasa modernnya, atau nyali. Ya, nyali ya. Nah, tapi kalau khadaramat itu dia bersifat memberikan kadar pada kekuatan. Nah, kekuatan yaitu dinamakan dengan akal. Akal, penglihatan, pendengaran, rasa. Nah, itu datangnya dari kadaramat. Jadi dua kodrat Allah tadi bersifat kadarullah ini pada dua kodrat itu menjadi suatu energi di diri kita. Menjadi suatu aras. Menjadi suatu kekuatan. Nah, itulah penyemangat diri. Tapi syaratnya seperti itu. Kita harus mendirikan kodrat itu. Kita wajib mendirikan kodrat itu. Kalau kodrat itu sudah berdiri, maka percaya diri kita akan kuat. Kenapa? Kalau kita ragu-ragu dalam memutuskan suatu perkara keyakinan, maka Allah tidak mengabulkan. Kenapa yang mau dikabulkan Allah? Sementara kita tergolong orang yang ragu-ragu, termasuk kepada kitab, kepada nabi, kepada amanah, kepada kajian. Kenapa? Kadar Allah itu tidak ada. Kadar Allah itu tidak berdiri. Kadarullah itu tidak nyata. Makanya akal nafsu itu akan mengambil alih posisi dua tadi. Kadarim diambil oleh akal kita, nafsu kita. Nah, sementara kadaramat diambil oleh pikiran yang takut, pandangan yang takut, pendengaran yang ragu-ragu, perkataan yang tidak benar. Ini dikibatkan turunnya kadarullah pada diri seseorang. Jadi itu gengsinya. Kalau wibawanya ilmu itu harus memiliki kadar diri. Kadar Allah itu. Kadarullah tadi.
Karena itu derajat. Allah tidak mau bersemayam di atas kelemahan, di atas nafsu, di atas akal. Tapi Allah bersemayam di atasnya aras. Aras itulah kadarnya tadi. Kadarullah pada diri. Nah sekarang kita lihat, mana kadarullah pada diri itu? Apa wujudnya? Baik, insya Allah kita akan kupas kajian hakikat daripada kadarullah pada diri. Inilah intinya, kalau kadarullah itu ada, dia bisa mencerminkan kekuatan sebuah ilmu, kekuatan sebuah diri, dan berani menyimpulkan karena ada kekuatan Allah yang tidak ada basa-basinya dalam diri kita. Itu adalah kadarnya Allah. Nah ini yang dikatakan khadda bi khaddar. Jadi ada qada di dalam kadar diri tadi. Khadda itulah yang dikatakan khadarim. Sementara qadar itu adalah kadaramat. Nah kadaramat ini dikatakan suatu kadar yang sangat keramat. Suatu kadar yang sangat keramat. Itulah yang akan membawa manusia dan menyambut sebuah karomah dari Allah. Nah, dan kadarim itulah penetapan keyakinan yang tidak ragu-ragu. Nah, dan itu akan terhimpun menjadi sebuah kolbu. Nah, kolbu inilah kalau umpamanya bertentangan tadi semua sifat-sifat kadaramat tadi itu lemah, maka kolbu ini akan lemah. Kolbu ini artinya tidak berdaya. Maka terancam kepada 3 perkara. Daging kolbu itu terancam 3 perkara. Yang terancam itu adalah 2 tadi. Apa ancamannya? Wa fi kolbu alal qalabun. Hati ini bisa bersifat dialihkan kehidupan lain. Bisa menguasai kehidupan lain. Bukan kehidupan diri. Yang kedua, wa fil kolbu alal kabatun. Nah, kabatun ini bisa mati, tidak berfungsi. Nah, yang ketiga adalah wafil kolbi alal fuadun. Fuad inilah hati yang selalu memperlihatkan Allah kepada kita. Nah, kenapa? Inilah kolbun tadi. Kolbun ini adalah alat monitornya Allah pada diri kita. Kalau orang sekarang bilang marwah diri itu kecil atau marwah dirimu besar. Kalau marwah diri itu hidupnya kadar Allah pada diri kita. Nah, apa kadar Allah tadi? Inilah yang dikatakan dengan bahasa kita yaitu darah. Nah, darah inilah yang diperlihatkan sebagai pertanda di dalam Al-Quran. Walayalatof itu tadi. Walayalatof itu adalah berarti hati. Makanya tulisannya merah itu kena lambang kolbu. Lambang kolbu itu merah. Merah itu darah. Darah itu adalah pemikiran, semangat, keyakinan. Semua ada sifat-sifat Allah. Domahnya atau dikatakan dalam bentuk harfiahnya diri. Kalau diri adalah hijaiyahnya kalau di Al-Quran. Tapi kalau sifat-sifat Allah pada diri, kadar-kadar Allah pada diri sama dengan harfiahnya dalam Al-Quran. Tanda baca itu harfiah, yaitu jiwa. Nah, sama dengan kita. Jadi darah kita ini suatu kadar Allah yang sangat kuat. Suatu kadar Allah yang sangat membawa percaya diri kita. Tidak ragu-ragu, berani dalam memutuskan perkara keyakinan. Auranya sangat kuat. Bahkan kalau darah ini selalu menjadi amalan, tidak bisa semua yang berdarah di bumi ini menantangmu. Apapun makhluk yang berdarah di dunia ini tidak mampu, tidak berdaya menantangmu. Inilah kekuatan darah tadi. Tapi darah ini kalau dia kadarnya tidak dibangunkan, dia akan menjadi air bagi kita. Kalau dia menjadi air bagi kulit, daging, urat dan tulang, kodratnya sudah alam, tidak kadarnya Allah lagi. Maka kita bangunkan dengan selalu mewitirkan kadar Allah tadi. Tapi jangan heran. Kenapa? Karena wajah kita mewitirkan kadarullah itu akan memaknakan 3. Pertama, apabila kita bersedih, maka orang tidak tahan diri untuk membantu kita
selalu menjadi perhatian umat. Yang kedua, kalau kita senang, kita senyum, kita bicara, susah orang melupakan mulai dari senyum, senang kita, dan bicara kita. Keindahan yang tidak ternilai. Nah, yang ketiga adalah di saat kita melaksanakan amarah. Amarah inilah yang membuat orang kehilangan pedoman. Kehilangan jati diri apabila dia melihat kadar yang tiga itu. Muncul di aura diri kita. Kalau kita senang, orang lebih senang melihat kita. Bahkan susah orang melupakan bagaimana senangnya kita. Tapi kalau kita sedih, susah orang melupakan kita. Macam mana orang bisa membantu kita supaya tidak sedih. Tapi apabila kita marah, orang berpikir kalau ada dunia lain tempat dia pindah, dia akan pindah. Itulah kekuatan qadarullah di dalam diri kita. Yaitu qadarim bersifat naluri kepada Allah. Qadaramat bersifat mental, bersifat jiwa, bersifat pikiran. Makanya qadar itu menjadi darah dan darah menjadi kolbu. Nah, itulah kolbu. Jadi kolbu ini kenapa walata'alataf di Al-Quran berarti lemah lembut? Maka dengan zikir kita lembutkan hati kita ini supaya dia bisa melahirkan qadarim dan qadaramat. Dia bisa melahirkan jiwa, perasaan, dan suatu keinginan yang tidak bernafsu. Itu sangat murni. Meskipun sifatnya adalah sifat umat, qadarullah ini adalah bersifat umat, tetapi dia tidak tergolong batil. Kenapa? Karena dia adalah qadarnya Allah. Dia berasal dari sebuah darah yang membeku jadi daging. Nama dagingnya daging kolbu, bukan kolbi. Untuk itu, selalulah kita, selesai kita beribadah, selalu kita menatap kepada darah. Di mana posisi darah ini? Di mana makomnya? Makomnya disebut dengan makom nurzam. Nurzam itu adalah makom darah yang ada di sekitar pusar kita. Nah, di sekitar pusar kita. Disitulah berkumpulnya segala kemampuan ruh. Baik itu ruh diri, ruh siapapun, ruh apapun di dunia ini. Disinilah marwahnya di darah tadi. Kalau darah ini puncak daripada kemampuan dan kekuatan alam diri seorang manusia. Termasuk dia kemampuan dari seluruh alam. Jadi kalau kita mengamalkan itu, bacalah, diwitirkan, qadarim qadaramat anta daraki Allah. Qadarim qadaramat anta daraki Allah. Apabila sudah 7 kali, baru diakhiri dengan la ilaha illallah. Kita melihat darah itu lebur menjadi sifat, yaitu sifat qadarim dan sifat qadaramat. Lebur menjadi wibawanya Allah. Lebur menjadi sifat-sifat keumatan Allah. Dan lebur menjadi aura-auranya Allah. Auranya Allah itu apa? Nur ilahiyah. Jadi para jemaah, kodrat Allah pada diri kita, qadarullah itu sangat bagus. Bahkan itu wajib. Kenapa? Bisa jadi kita berzikir, tapi kita lihat ular, kita takut. Bisa jadi kita berzikir, kita lihat makhluk, kita takut. Itu qadar Allah melemah. Ya. Bisa jadi kita seorang yang beribadat, berilmu, tapi lihat pisau takut. Lihat api takut. Nah, ini menandakan apa? Menandakan qadarullah itu melemah. Darah itu lemah. Darahmu, kata orang tua-tua, itu lemah. Nah, disinilah para jemaah. Maka qadarullah dalam qadarim qadaramat tadi, bangkit dan bangunkanlah sebagai jati dirimu. Sebagai jati dirimu. Sebagai aura dirimu. Dan sebagai wibawa dirimu. Kenapa? Karena derajat yang sangat dibutuhkan oleh Allah. Bukan mental manusia, bukan keinginan manusia, tetapi kodrat Allah yang memiliki keinginan dan memiliki mental yang kuat. Yaitu datangnya qadarim qadaramat anta daraki Allah. 7 kali kita baca habis solat hajat di malam hari. La ilaha illallah.
lihat darah itu bangun dari pusar kita, menguasai semua alam diri kita. Merah semuanya. Berarti disitulah datangnya Kadarim aktif, Kadaramat aktif. Insya Allah pemahaman ilmunya semakin bagus. Barakallah ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.